Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman semua, semoga selalu sehat, semangat dan sukses selalu. Ya, kali ini teman-teman sekalian kita akan mengetengahkan yakni tentang sufi, yang mana di tengah-tengah kaum muslimin saat ini, di zaman ini, begitu banyak sekali berbagai macam golongan, kelompok, bahkan pemahaman-pemahaman yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga bisa menyebabkan kaum muslimin ini terkena syubhat, baik mengikuti perkara yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, atau juga bisa menjadikan kaum muslimin mudah untuk menyesatkan, menuduh, menfitnah, sehingga tubuh kaum muslimin ini sepertinya terkoyak-koyak. Dan pada kali ini teman-teman sekalian, kita akan sedikit menggelitik tentang sufi. Apa itu sufi? Nah teman-teman, kali ini ada seorang ustadz yang sebagian kaum muslimin memberikan julukan ataupun memberikan statement kepada ustadz ini dengan sebutan Ustadz Salafi Wahabi. Nah, coba kita perhatikan dan kita simak terlebih dahulu bagaimana tanggapan beliau ataupun penjelasan beliau tentang sufi. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana pandangan Ustadz tentang firqah batiniyah sufi? Mohon penjelasannya. Batiniyah, ya, sufi ya. Kalimat sufi sendiri itu kalimat yang tidak ada di zaman Nabi dan juga tidak ada di zaman para sahabat. Sehingga akhirnya kalimat sufi itu pun diperselisihkan karena sufi ternyata nisbah kepada apa? Ada yang mengatakan nisbah kepada sufah, karena para sahabat dulu tinggal di Sufah, di bagian belakang Masjid Nabawi, ya. Bukan dalam masjid tapi mulhak atau tambahan bagian belakang, mereka tinggal di situ sehingga disifati dengan sufi. Tapi ini salah kata para ulama, karena kalau maksudnya Sufah harusnya sufi, bukan sufi, ya. Ada yang mengatakan nisbah sufi kepada suf, yang terbuat dari orang-orang dahulu suka pakai baju dari kain wol dan mereka dikenal ibadah, ahli ibadah, sehingga disebut dengan sufi. Yang jelas tidak ada pendapat yang kuat dan tegas tentang masalah ini, dari mana asal muasal kata sufi. Tetapi kalimat sufi sendiri karena tidak ada definisi yang tegas dan banyak orang mengaku mereka sufi, maka kita lihat apa maksud Anda dengan perkataan sufi. Kalau maksud Anda sufi artinya orang yang rajin beribadah, zuhud, menjauhkan diri daripada dunia, tidak tenggelam dengan dunia, tidak masukkan dunia dalam hatinya. Maka kita mengatakan para sahabat semuanya sufi kalau begitu. Para sahabat semuanya apa? Sufi, dan imamnya sufi adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau itu maksudnya, orang yang mendahulukan akhirat daripada dunia, maka itu sufi yang benar. Tapi kalau maksudnya sufi artinya punya akidah tersendiri, toreko sufi ini beda dengan toreko ini beda lagi dengan toreko ini, maka lihat dulu akidahnya seperti apa. Ya, seperti ada toreko sufiyah yang meyakini bahwasanya Nabi masih hidup, bisa bertemu dengan siapa saja. Nah, ini enggak benar berarti dari sisi ini, ya. Seperti itu, ya. Jadi atau Thariqah Sofiyah punya ibadah tertentu yang thariqat lain enggak ada yang tahu. Ini ibadah khusus yang tahu cuma thariqat ini. Ini enggak benar seperti ini. Islam itu untuk seluruhnya, bukan untuk satu thariqat saja, ya. Jadi intinya tidak bisa kita vonis secara mutlak. Maka kita bilang maksud Anda dengan sufi maksudnya bagaimana? Terus tarekat yang bagaimana akidahnya? Dengan jawaban seperti ini lebih selamat daripada kita bilang semua sufi sesat, ternyata ada maksud mereka sufi yang baik, sufi yang rajin beribadah, sufi yang rajin berzikir kepada Allah, maka itu sufi yang benar kalau begitu. Maka lebih baik kita jawab dengan tafsil maksud Anda sufi apa, terus bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, kita nilai per
ibadah. Kita nilai per akidah benar atau tidak, kita timbang di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Iya, teman-teman sekalian, sangat jelas apa itu yang dimaksud sufi. Jika sufi itu adalah bermaksud ataupun ajarannya adalah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi dan para sahabat yang menjalaninya, yakni rajin ibadah, tidak terlena dengan dunia, zuhud, suka menolong dan lain sebagainya, itu maka tidak mengapa. Namun jika yang dimaksud sufi itu adalah suatu ajaran tarekat yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi dan para sahabat di dalam mempraktekkan dan memahaminya, maka ini tidak benar ya teman-teman sekalian. Ada ajaran kemudian mengatakan jalan-jalan ke surga, kemudian bisa mi'raj ke Sidratul Muntaha, kemudian bisa sampai ada tarekat yakni sampai kepada makom ataupun tingkatan bisa mengusir malaikat. Kemudian masih banyak lagi kisah-kisah ataupun dongeng-dongeng yang mengarah kepada tahayul, khurafat. Maka ini perlu kita untuk hati-hati teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki, keluarga yang sehat dan barokah. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.